Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Ada yang tahu teman-teman rumah betang itu dari mana? Ya, dari Kalimantan. Rumah betang Ulu Palin. Nah, rumah betang ini memiliki keunikan yang beragam loh teman-teman. Di antaranya rumah ini cukup menampung atau bisa menampung 500 jiwa. Itu 500 jiwa bisa terdiri dari 130 kepala keluarga. Wow, banyak sekali ya. Nah, rumah betang ini ada di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah ini ukurannya cukup panjang teman-teman, sekitar 268 meter, tingginya 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik kamar atau bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah beteng ini cukup untuk menampung banyak orang. Itu adalah rumah betang. Itu tradisi Dayak ya teman-teman. Kalian bisa melihatnya, ini gambarnya ada pada halaman 15. Lalu bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan dan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat di daerahmu? Ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama teman-teman kelompokmu. Ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks rumah betang Ulu Palin. Keunikannya, lalu keunikan rumah adat di daerah kamu apa? Nah, kalian ceritakan. Ini bisa kalian jawab di kotak-kotak ini ya. Soal yang pertama tadi, peristiwa yang terjadi pada teks rumah betang Ulu Palin. Nah, rumah betang itu terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah itu mempunyai ukuran panjang 268 meter dan tingginya berapa tadi? 5-6 meter. Rumah itu dihuni lebih dari 500 jiwa atau 130 kepala keluarga. Diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Namun sayang, pada tanggal 13 September 2014 malam, rumah betang Ulu Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari kejadian itu. Miris sekali, bukan? Ini ada pada halaman 17 ya teman-teman. Setelah itu keunikannya. Nah, ada banyak sekali keunikan ya teman-teman. Yang menurut saya unik itu rumah ini dibangun tinggi dari permukaan tanah. Untuk apa Kak? Nah, untuk menghindari binatang-binatang ya atau binatang buas. Memiliki 53 bilik rumah dan dihuni oleh lebih dari 500 jiwa. Bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam. 3 kali berpindah lokasi. Dapat ditemui di pinggiran sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. Setelah itu, keunikan rumah adat di daerahku. Nah, misalnya kalian tinggal di Jawa Tengah. Nah,
Jawa Tengah itu ada rumah joglo, teman-teman. Kalau di tempat saya itu juga rumah joglo. Rumah saya Jawa Timur. Nah, Jawa Timur, Jogja, Jawa Tengah itu sama, teman-teman. Rumahnya rumah joglo. Bentuk atap rumah joglo terdiri dari 2 bidang, segitiga, serta trapesium. Atas rumah joglo dibedakan menjadi 2, yaitu joglo lambang sari dan joglo lambang gantung. Rumah joglo memiliki 2 bagian utama. Tiang pada rumah joglo umumnya berjumlah 16. Masyarakat biasa umumnya membangun rumah joglo dengan gaya joglo limasan, joglo sinom, joglo jompangan, dan joglo pangrawit. Kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya rumah joglo itu ada di rumah-rumah yang sudah lama, teman-teman. Karena pada zaman sekarang sedikit sekali orang-orang yang membangun rumah dengan model joglo. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Ayo bacalah teks berikut. Keberagaman budaya di wilayah Indonesia. Indonesia itu beragam loh, teman-teman. Beragam budaya, bahasa, pakaian adat, suku, dan lain sebagainya. Di sini ada berikut contoh budaya di Indonesia, yaitu bahasa daerah. Setiap daerah itu mesti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Misalnya di tempat saya itu tinggal di Jawa, tepatnya Jawa Timur. Di Jawa Timur itu kalau memanggil atau arti saya itu adalah kulo. Kalau bahasa Sunda, abdi. Bahasa Batak, ahu. Bahasa Papua, sa. Nah, seperti itu. Beragam bukan? Yang kedua, rumah adat. Nah, setiap daerah itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda, teman-teman. Bermacam-macam, beragam. Di sini saya ambil contoh 3 saja ya. Sebenarnya ada banyak sekali. Ada 34 ya kalau di buku kalian halaman 19. Di sini ada rumah Aceh. Rumah Krong Bade namanya ya. Rumah Balai Batak Toba, ini dari Sumatera Utara. Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Lalu pakaian adat. Pakaian adat itu juga berbeda-beda, teman-teman. Ulos itu dari Sumatera Utara. Ele Balang dari Aceh, Bundo Kandung dari Sumatera Barat, pakaian tradisional Melayu itu dari Riau. Berbeda bukan? Nah, itulah Indonesia ya, teman-teman. Kalau di tempat kalian apa, teman-teman? Kalau di tempat saya itu Jawa Timur, Pesaan, atau biasa tetangga-tetangga saya di sekitar saya itu juga memakai kebaya. Kesenian daerah. Nah, di sini ada tari Seudati dari Aceh, tari Serampang 12 dari Sumatera Utara, tari Piring dari Sumatera Barat, tari Tanda dari Riau. Kalau di tempat saya ada tari Reok Ponorogo. Kalau di tempat kalian apa? Ini hanya saya ambil sebagian ya, teman-teman, karena banyak sekali. Ini ada 34 tarian. Saya ambil 4 saja sebagai contohnya. Sekarang kamu telah mengetahui keragaman budaya di Indonesia. Keberagaman itu tentu diperlakukan sikap toleransi di masyarakat Indonesia. Sikap apa yang dapat kalian terapkan dalam keragaman budaya masyarakat Indonesia? Buatlah naskah drama pendek tentang sikap toleransi, lalu mainkan naskah drama tersebut. Nah, misalnya kalian buat naskah seperti ini ya. Ini naskah drama tentang toleransi. Di sebuah pagi di halaman sebuah rumah, Denny nampak sedang menunggu Iqbal. Denny,
Lama sekali dia datang. Iqbal, "Hai Dani, apakah kamu sudah lama menunggu?" "Iya, aku sudah sekitar 35 menit. Maaf ya, aku harus membantu ibuku dulu." "Ya, tidak apa-apa. Ayo sekarang kita pergi ke vihara." "Loh, kenapa ke vihara? Untuk apa ke sana?" "Baru-baru ini kan terjadi kasus pembakaran di beberapa vihara di kota kita. Aku ingin kita ke sana untuk membantu umat-umat di sana bersih-bersih." "Kenapa kita harus ikut membantu? Kita kan berbeda dari mereka." "Berbeda kan bukan berarti tidak bisa saling mengasihi." "Oh iya, kamu benar juga. Baik kalau begitu, mari kita pergi." "Begitu dong, ayo." Maaf ya teman-teman, ini mengasihi. Maaf saya salah ketik. Mengasihi. Kalian bisa membenarkan sendiri, ini ada pada halaman 23. Tugas. Kerjakan tugas ini bersama kelompokmu. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Yang pertama, tuliskan daftar kosakata dari bahasa Indonesia dan bahasa daerahmu yang sesuai artinya. Tuliskan paling sedikit 25 kata. Identifikasi nama dan keunikan pakaian adat dari daerahmu. Tuliskan judul lagu dari daerah Indonesia. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa tidak ada tempat untuk mengerjakannya ya pada halaman 23 yang bawah. Ini bisa kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Kita bahas yang pertama. Nah, ini adalah bahasa daerah saya beserta artinya. Belum itu dereng. Mengerti itu ngertos. Karena, amergi, makan dahar, bisa maem. Betul, leres. Dengar, mireng, besar, ageng. Suka, remen, banyak kata, duduk, lenggah, punya, kagungan, membeli, tumbas, mau, kersa atau kerso, ngersaaken. Kurang lebih seperti itu nomor 1 ya teman-teman. Ketika kalian berasal dari Jawa mungkin sedikit sama dengan saya ya bahasanya. Saya itu berasal dari Jawa Timur. Yang kedua ini pakaian adat. Nah, pakaian adat Jawi Jangkep yang dipakai pria terdiri dari baju beskap dengan motif bunga. Pakaian bawah berupa jari yang dililitkan di pinggang dan diikat. Pakaian adat wanita bernama kebaya. Pakaian adat wanita dilengkapi sanggul dan konde. Bagi wanita memiliki tambahan tata rias yang unik pada wajahnya, terutama bagian dahi. Warna-warna khas pakaian adat Jawa Tengah seperti hitam, hijau, hitam terpadu dengan emas dan berbagai warna cerah lainnya. Nah, di tempat saya itu sebenarnya ada 2 pakaian adat teman-teman. Yang pertama memakai kebaya dan pesaan. Nah, pesaan itu biasanya banyak yang memakai di daerah Madura. Kalau di tempat saya itu pakai kebaya ya, meskipun Jawa Timur tapi pakai kebaya. Nomor 3 ini tulislah lagu-lagu di Indonesia. Lagu di Indonesia itu banyak sekali teman-teman. Di sini saya hanya tulis beberapa saja. Nah, ini ada 7 ya. Aceh itu Bungong Jumpa. Sumatera Utara itu Dago Inan Sarge. Sumatera Barat Ayam Delapeh. Jambi Dodoi si Dodoi. Riau Lancang Kuning. Kepulauan Riau Pak Ngah Balek. Sumatera Selatan Cuk Mak Ilang. Nah, kalau di tempat saya Jawa Timur itu ada Gundul Pacul, Suwe Ora Jamu. Nah, itu berasal dari daerah saya. Lalu selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu?
Di sini ada jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Nah, ada banyak sekali ya teman-teman, usaha di Indonesia itu tergantung wilayah atau tempat tinggalnya. Misalnya orang-orang itu tinggal di pegunungan, maka banyak dari mereka yang usahanya itu sebagai petani atau pemetik teh. Nah, kalau mereka di sekitar dataran rendah, mungkin mereka bisa usaha dengan bidang peternakan ya. Peternakan seperti ini, peternakan ulat sutra. Lalu, nah ini juga bisa dengan mencari ikan atau mungkin dengan jenis usaha yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Berburu, bertambang, penebangan hutan, nah seperti itu. Namun ingat ya teman-teman, kita tidak boleh menebang hutan secara berlebihan maupun secara liar. Lalu, nah sekarang halaman 26, ayo mengamati jenis usaha. Lakukan bersama kelompokmu, buatlah laporan dengan contoh berikut. Nah misalnya ternak ayam, sumber daya alam yang digunakan itu tanah peternakan dan hewan. Hasil usahanya daging dan telur ayam. Manfaatnya kebutuhan protein terpenuhi. Pengrajin tempe, sumber daya yang digunakan tumbuhan. Hasilnya tempe, manfaatnya kebutuhan pangan keluarga terpenuhi. Lalu ada tambak udang. Ini biasanya yang dekat dengan pantai ya, atau dekat dengan laut. Sumber daya alam yang digunakan tepi laut dan hewan. Hasil usahanya udang, manfaat kebutuhan pangan keluarga terpenuhi. Pertanian, sumber daya alam yang digunakan tanah sawah atau tanah persawahan dan tumbuhan. Hasilnya padi atau jagung, tergantung apa yang ditanam ya. Manfaatnya kebutuhan pangan keluarga terpenuhi. Karena apa? Karena padi adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Nah, untuk yang ayo renungkan pada halaman 27, ini biasanya dikerjakan nggak teman-teman? Ketika dikerjakan, kalian bisa tulis di komentar ya. Nantinya saya akan membahasnya. Setelah itu, kegiatan bersama orang tua. Bentuk-bentuk sikap toleransi atas keberagaman budaya di lingkungan tempat tinggalku. Ada banyak sekali teman-teman. Yang pertama, pada kegiatan Idul Fitri misalnya, umat beragama lain tetap menghargai, bahkan membantu untuk mengkoordinasi tempat parkir dan arus jalan di masjid. Nah, sekarang kan lagi bulan Ramadan ya. Ketika video saya ini saya tayangkan untuk pertama kali itu adalah di bulan Ramadan. Nah, saat puasa Ramadan, orang non-muslim menghargai dengan tidak makan di depan orang yang muslim untuk menjaga kerukunan tersebut. Mari kita sama-sama hargai segala perbedaan. Mari sama-sama bersikap toleransi. Identifikasi kebutuhan dalam keluargamu yang memanfaatkan hasil dari usaha bidang agraris. Ini ada pada halaman 28. Agraris itu apa sih Kak? Nah, agraris itu di bidang pertanian teman-teman. Pakaian itu usaha yang dimanfaatkan pertanian kapas. Lalu ada sayur mayur, pertanian sayur. Buah, pertanian buah. Minyak, perkebunan kelapa sawit. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.